sepakati yang menjadi target bersama. Lalu kerja kolektif, bangun kerjasama yang baik. Dan saya pesan pada semua, tidak perlu menjelekkan, mengkritik pemerintah sekarang. Nggak perlu. Ini relawan itu konsentrasinya untuk menjangkau warga untuk proses pemenangan. Tidak usah. Dan saya pesan untuk saling mengisi satu sama lain. Lalu terkait dengan berita-berita, kabar-kabar yang berisi memutarbalikan, saya tadi pesan tidak usah dibantah, cukup ditanyai buktinya mana, tunjukkan buktinya gitu. Itu sih pesan-pesan utamanya. Awal saat ada kevakuman politik saat itu dengan bergulirnya gagasan 3 periode. Kemudian saya melawan dan memblokade gerakan yang dilakukan oleh relawan Jokowi jelasnya. Setelah mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar, menurutnya Gubernur Jawa Tengah itu tak memberikan gagasan apa-apa. Kedua, Ganjar sosok pemimpin yang minim gagasan. 2 tahun ini kita tidak menemukan gagasan yang bisa kita perjuangkan, ujarnya. Selain itu, loyalitas yang menjadi karakter pemimpin kata dia tak ada dalam sosok Ganjar. Ketiga, pemimpin itu harus punya loyalitas dan loyalitas itu harus 2 arah, tidak bisa 1 arah. Nah, Ganjar itu tidak punya loyalitas, itu pungkasnya. Diketahui sebelumnya GP Mania dibuat oleh relawan Jokowi saat pemilihan presiden Pilpres 2019 ya. Nggak mungkin dong GP Mania setelah ya. Pembentukan GP Mania sendiri mulanya dideklarasikan untuk mendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Belakangan ramai dibicarakan di sosial media soal undangan konferensi pers dengan agenda pembubaran GP Mania. Jadi Grand Prix Sobat Era sekalian ya. Ya, kita tidak tahu persis ya. Sebagai orang yang kakak angkatan 2 tahun di atas saya, ya kita nggak tahu persis juga Ganjar seperti sosok yang seperti apa. Yang jelas begini Sobat Era sekalian. Kalau kita lihat masalah lalunya, Anies sama Ganjar itu begini, saya ngomong apa adanya ya. Kalau Ganjar itu latar belakangnya ketika mahasiswa itu adalah pencinta alam ya. Dulu di Fakultas Hukum UGM ada Mayastik 55. Nah, dia aktif di sana. Bisa diimplementasikan jika menang. Nah, per hari ini tidak ada di antara 3 capres yang dominan. Antara Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo itu tidak terlalu jauh bedanya. Artinya cawapres menjadi sangat menentukan. Nah, figur Anies sendiri itu sudah merepresentasikan figur perubahan. Jadi kalau kita tanya ke publik melihat Anies Baswedan sebagai representasi perubahan. Kalau istilahnya kalangan tertentu, antitesanya Presiden Jokowi. Ditolak, disuka atau tidak disuka, memang begitu. Nah, karenanya perlu pendamping yang bisa menetralisir sekaligus bisa menjadi penarik suara pendukung Pak Jokowi yang melihat perubahan dalam pengertian yang positif, tidak semuanya diberangus. Jadi pendampingnya itu, kalau menurut saya, itu bukan dalam spektrum ideologi perubahan yang sama. Kan wah nih kalau pencinta alam nih nggak suka diskusi, nggak suka baca, pokoknya nggak suka lah yang namanya kegiatan-kegiatan seperti itu, bahkan alergi ya. Tetapi dia termasuk pencinta alam yang bisa diajak berdialog. Bahkan kalau tidak salah, ketika ada saya ketua BEM kalau tidak salah ya, mengadakan temu ilmiah nasional yang menghadirkan pakar hukum seluruh Indonesia, itu Ganjar Pranowo itu satu-satunya pencinta alam di Fakultas Hukum UGM yang tunjuk menjadi salah satu moderator dari belasan moderator yang ada, karena sesinya kan banyak, jadi ada belasan moderator dan walaupun dia pencinta alam, dia punya kemampuan berbicara, ketenangan dan lain sebagainya. Jadi plus minusnya begitu. Kritis terhadap Presiden Jokowi, 2 nama tadi itu tidak punya nilai tambah secara elektoral. Tapi kalau pengen mencari segmen pemilih baru, pendukung Pak Jokowi yang kritis, yang pengen melihat perubahan yang lebih baik, maka perlu cari nama-nama lain di luar dari 2 nama yang berasal dari spektrum perubahan yang dianggap punya potensi untuk menarik pemilih baru. Nah, saya nggak bisa menyebut namanya, tetapi coba lihat sirah. Siapa pendukung Anies itu rata-rata kan di Sumatera, Banten, kemudian Madura, kemudian Jawa Barat, DKI, dan sebagian Sulawesi, berarti Kalimantan Hovifah Selatan. Ya mungkin yang kurang misalnya. Yang kurang dari Anies Baswedan adalah basis Pak Jokowi, namanya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di 2019, Pak Jokowi itu menang 77% di Jawa Tengah, 66% di Jawa Timur. Jadi kalau misalnya Anies Baswedan bisa mencari suara di Jawa Timur dengan memilih cawapres yang tepat, yang dianggap tidak
frontal terhadap konsep atau apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi, mungkin bisa menarik pemilih yang ada di 2 provinsi terbesar. Dan sebagai penutup, dalam Pilpres sejak 2004 sampai sekarang, tidak ada capres yang bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pesan Anies ke relawan Jateng, kritik dan kampanye jangan digabung. Dikutip dari Detik Jateng, Solo, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berpesan kepada relawannya di Jawa Tengah agar memisahkan antara kritik terhadap pemerintahan dengan kampanye. Hal itu disampaikan Anies dalam acara temu relawan di Semarang. Saya pesan pada semua, tidak usah menyerang pemerintahan yang sekarang. Itu pesan, kata Anies dalam acara temu relawan Anies Sejateng di Hotel Khas Semarang, Minggu 20 Agustus 2023. Anies pun menekankan agar pendukungnya tidak menggabungkan kritikan kepada pemerintahan dengan kampanye. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tidak setuju pada pemerintahan sekarang. Kalau mau mengkritik pemerintahan sekarang silahkan, tapi jangan sambil mendukung Anies, dipisah. Kalau mau mengkritik, mengkritik saja. Kalau mau kampanye, kita kampanye saja, jangan digabung, ujar dia. Menurut Anies, mengkritik pemerintahan sekarang sudah tidak perlu, sebab masa pemerintahan saat ini sudah akan berakhir pada 2024 mendatang. Ini beda kalau 2019 kemarin, itu harus diputuskan, apakah mau 2 periode atau 1 periode. Karena itulah kemudian bagi mereka yang menginginkan perubahan mengkritik. Jelasnya, kalau 2024 gimana? Sudah selesai, buat apa dikritik? Nggak ada gunanya. Sudah kita katakan kami tidak sedang bicara masa lalu, kami sedang berbicara masa depan. Kami berbicara Indonesia yang lebih baik, sambung Anies. Dalam acara yang sama, Anies juga meminta relawannya tak menyerang kandidat baca pres lainnya. Dia meminta para relawan fokus menjelaskan kepada masyarakat tentang calon yang mereka dukung. Kita jangan menjadi penyebab ketegangan, jangan melakukan serangan-serangan yang tidak perlu. Nggak usah pakai serangan lah, kita menjelaskan tentang calon kita saja. Tidak usah menjelekkan yang lain, tidak perlu, pesan Anies. Menurut Anies, menjelekkan kandidat lain sama artinya tidak percaya diri terhadap kandidatnya sendiri. Kalau kita menjelekkan yang lain, itu sebetulnya tanda-tanda tidak percaya diri kepada yang kita dukung. Jadi kalau ada yang menyerang, ini sebenarnya jenengan Anda tidak percaya diri nih. Oleh karena itu caranya menjelekkan yang lain, kata Anies. Anies pun menekankan agar pendukungnya tidak menggabungkan kritikan kepada pemerintahan dengan kampanye. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tidak setuju pada pemerintahan sekarang. Kalau mau mengkritik pemerintahan sekarang silahkan, tapi jangan sambil mendukung Anies, dipisah. Kalau mau mengkritik, mengkritik saja. Kalau mau kampanye, kita kampanye saja, jangan digabung, ujar dia.